Oke, Bapak Ibu, kami sungguh bersyukur karena eh, bahan ini boleh disiapkan dan kiranya ini boleh menjadi satu gerakan ya, bukan hanya sekedar sesuatu yang kita dengar, tetapi sesuatu yang betul-betul kita mau jalanin. Saudara, ini ada kata pengantar atau introduction gitu ya, introduction to scripture engagement. Nah, ini dikatakan introduction karena ini modul kemungkinan besar tidak akan berdiri sendiri gitu ya. Pengantar ini akan menjelaskan banyak hal, entah istilah, entah tujuan, entah pentingnya dan segala macam ya. Tetapi nantinya saya sangat berharap akan ada modul lanjutan yang akan disebut sebagai praktek scripture engagement. Jadi ini teori, ini tidak mungkin tidak dipraktekkan gitu ya. Jadi nanti akan ada modul lanjutan, ya saya nggak tahu kapan, tapi ada modul lanjutan untuk prakteknya gitu ya, praktek scripture engagement. Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ini mengikuti kelas MLC, saya ingin jelaskan bahwa ini adalah kelas ya. Ini pemaparan materi dari kelas diskusi yang akan Bapak Ibu lakukan di WA nanti. Nah, karena itu Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu bertanya tentang isi materi karena nanti isi materi akan didiskusikan di kelas. Oke, Bapak Ibu ada 5 pelajaran di setiap modul MLC. Jadi agenda kita akan membahas setiap pelajaran yang ada di dalam modul. Yang pertama adalah dasar teologis, yang kedua mengapa penting, ketiga ekosistem dan dinamika, kemudian 4 dimensi dan bentuk-bentuk, lalu buah dan arah hidup dari SE. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyingkat. Scripture engagement kan rada panjang ya Bapak Ibu, jadi nanti akan saya singkat menjadi SA atau Scripture engagement. Jadi pelajaran yang pertama kita akan membahas tentang dasar teologis. Di dalamnya kita akan membahas apa itu Scripture engagement, apa itu dasar teologis SE, apa dasar Alkitab dari SE, lalu contoh SE di dalam Alkitab. Ya, kita akan mulai. Apa itu scripture engagement? Saudara, pengertian dari SE ini memang untuk orang Indonesia sepertinya asing gitu ya, karena eh, kata ini atau frasa scripture engagement ini tidak ada padanan atau terjemahan yang sempurna dalam bahasa Indonesia. Bahkan kita mengalami kesulitan untuk menerjemahkan kata scripture engagement itu dalam bahasa Indonesia. Scripture kita tahu Alkitab gitu ya. Tapi engagement, saudara kalau engage pertunangan gitu ya. Tetapi ini bukan pertunangan ya. Itu interaksi. Jadi kalau diterjemahkan secara gampang gitu ya, itu berinteraksi dengan Alkitab gitu ya. Itu cara mudah untuk menerjemahkan. Tapi itu pun nggak cukup, maksudnya kurang tepat gitu ya. Oke, kita akan melihat definisinya. Apa itu scripture engagement? Tadi ada Bapak Ibu yang mungkin apa itu masih belum tahu apa itu scripture engagement. Jadi scripture engagement adalah proses ketika individu atau komunitas, jadi bisa dilakukan secara pribadi, tapi bisa dilakukan juga secara kelompok. Dan melalui kuasa Roh Kudus berinteraksi dengan Alkitab, engage with the Bible atau engage with the scripture. Berinteraksi dengan Alkitab sedemikian rupa. Jadi cara kita berinteraksi dengan Alkitab itu bukan cuma satu cara saja duduk di meja, buka Alkitab atau buka HP kita, terus membaca Alkitab. Bukan cuma itu gitu. Sedemikian rupa itu artinya dalam berbagai cara, sehingga teks Alkitab yang kita baca itu menjadi sarana utama untuk kita berjumpa dengan Allah. Jadi bukan hanya sekedar teks mati yang kita baca atau yang kita dengar, tetapi proses ini, scripture engagement ini belum terjadi kalau kita belum berjumpa dengan Allah. Cara kita berjumpa dengan Allah adalah ketika kita membaca teks Alkitab yang kita baca. Ya, mungkin agak sedikit abstrak gitu ya, tetapi nanti saudara semakin ke belakang, saudara akan semakin tahu. Ya, oke. Apa itu dimensi scripture engagement? Ada 3 dimensi yang saudara yang saudara sudah tahu, tetapi ini juga sesuatu yang saudara perlu sadari bahwa ketika kita membaca Alkitab, itu bukan hanya
fungsi atau dimensi kognitif saja. Saudara hanya memakai akal budi untuk memahami firman. Tidak, ada dua dimensi yang lain atau aspek yang lain, itu afektif, jadi emosi. Ketika kita membaca Alkitab, bukan hanya kita mengerti dan memahami isi Alkitab, tapi kita juga timbul perasaan kita mencintai, perasaan mengagumi, perasaan mengapresiasi gitu ya. Seperti Daud berkata, alangkah indahnya firman-Mu gitu ya. Rasanya seperti madu yang manis gitu ya. Jadi itu emosi yang keluar ketika kita berinteraksi dengan Alkitab. Lalu yang terakhir ini paling penting dari tiganya, memang mengerti secara akal budi penting. Punya respons secara emosi penting, tapi yang paling penting ada volisional. Ini kata yang mungkin juga tidak terlalu familiar untuk kita ya. Volisional itu artinya dihidupi. Jadi ketika emosi kita mulai merasakan indahnya firman Tuhan, maka mulailah kita punya kehendak atau punya kemauan, punya tindakan untuk mentaati dan menghidupi firman. Jadi tiga aspek ini harus dilakukan semuanya. Nggak bisa kita cuma mengerti hanya dengan akal budi, tetapi saudara juga harus secara personal, secara emosi, saudara merasakan bagaimana firman itu bekerja di dalam hidup saudara. Tetapi volisional itu membuat tangan, kaki saudara melangkah menjalankan firman Tuhan. Nah, baru di situ scripture engagement itu penuh, Bapak Ibu. Ya. Jadi ukuran keberhasilan SE itu bukan seberapa banyak Alkitab sudah kita baca atau kita hafal, tetapi seberapa dalam firman itu membentuk cara pikir, cara kita merasakan, cara kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara, saat ini mungkin banyak orang menganggap bahwa membaca firman Tuhan secara berurutan atau jadwal 1 tahun membaca firman Tuhan itu sangat penting, betul. Tapi berapa banyak dari kita jujur ya, tahu bahwa membaca Alkitab saja itu tidak cukup gitu ya. Apalagi kalau kita membaca firman Tuhan dan kita tidak melihat hasilnya, kita tidak melihat buahnya. Buah apa? Nah, nanti kita akan bicarakan baik-baik ya semua. Apa motivasi Anda ketika membaca Alkitab? Nah, ada banyak orang membaca Alkitab itu ya supaya target bacanya selesai. Seringkali ya apa namanya program membaca Alkitab di gereja yang diberikan itu sering memberi target harus dibaca berapa pasal dalam sehari, nanti dalam 1 tahun akan selesai atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau motivasi kita hanya sekedar menyelesaikan target membaca, maka saudara itu bukan scripture engagement. Atau bahkan orang cuma untuk menuntaskan, yang penting seluruh Alkitab kebaca. Bahkan orang sangat bangga ya, wah saya sudah membaca seluruh Alkitab tuh 10 kali. Apakah itu membuat saudara lebih rohani? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah menuntaskan target dan menuntaskan seluruh Alkitab itu membuat perubahan di dalam hidup saudara? Apalagi kalau saudara merasa, khususnya orang-orang yang sudah lama mengikuti seperti perkantas, navigator gitu ya, itu kewajiban. Renungan tuh harus setiap pagi. Akhirnya itu menjadi rutinitas kewajiban yang bukan dilakukan dengan hati, tetapi dengan target atau dengan menutupi rasa bersalah. Waduh, kalau saya nggak renungan hari ini nggak enak gitu ya. Nah, itu saudara, itu mulai tanda-tanda bahwa sebenarnya motivasi kita membaca Alkitab bukan bertemu dengan Tuhan, tetapi hanya menyelesaikan kewajiban. Jadi sikap kita di dalam kita membaca Alkitab itu seringkali seperti pekerja yang tugasnya pokoknya selesai gitu. Habis itu sudah, yang penting aku udah melakukan, yang penting aku udah baca renungan, yang penting aku udah baca. Beda sekali saudara kalau saudara memiliki motivasi ya, seperti anak yang rindu mendengar suara bapaknya. Saudara punya kerinduan, punya minat gitu ya. Saya ingin mendengar suara Tuhan. Kalau saya belum mendengar suara Tuhan, saya nggak mau berhenti. Saya akan terus mencoba untuk connect gitu ya, berinteraksi dengan firman Tuhan ini. Nah,
itu bisa terjadi kalau ketika membaca firman Tuhan, kita itu punya mindfulness. Artinya apa? Saudara betul-betul hadir ketika membaca firman Tuhan. Bukan bukan saudara punya apa? Punya Alkitab di depan, saudara baca, tapi pikiran saudara kemana-mana gitu ya. Memikirkan yang itu, yang ini. Yang penting, oh ya ayat ini tadi udah tidak baca, baca lagi, selesai. Bukan itu gitu ya. Kehadiran penuh mindfulness ketika kita membaca firman Tuhan. Lebih baik saudara menggunakan 15 menit membaca firman Tuhan dan berinteraksi dengan firman Tuhan secara mindfulness dibandingkan saudara melakukan studi Alkitab 2 jam, tapi saudara sama sekali tidak, pikiran saudara tidak di sana. Hanya pikiran kognitif saja yang saudara paksa untuk memahami firman Tuhan. Tapi secara afeksi, apakah saudara merasa menghargai firman Tuhan itu, merasa disentuh oleh firman Tuhan itu, apalagi keinginan untuk saudara taat menjalankan firman Tuhan. Saudara Eugene Peterson, dia itu penerjemah Alkitab The Message gitu ya, itu Alkitab yang sangat terkenal yang memakai bahasa yang sangat sangat mudah sekali karena diparaphrase oleh dia Alkitab ini sehingga enak sekali dibaca, khususnya untuk mereka yang punya latar belakang kehidupan yang lebih modern gitu ya, melihat Alkitab The Message itu biasanya sangat menyenangkan sekali. Nah, Eugene Peterson mengatakan, kita mengunyah, menelan, dan membiarkan firman itu menjadi bagian dari aliran darah dan otot tindakan kita. Jadi mengunyah, menelan itu artinya saudara benar-benar saudara bergumul dengan firman Tuhan. Lalu saudara masukkan itu di dalam hati saudara. Dan itu menjadi aliran darah dan otot, bukan menjadi aliran darah otot kita secara fisik, tetapi darah dan otot tindakan. Setelah kita kunyah, setelah kita telan tuh kita mau melakukannya. Nah itu ya saudara. Jadi scripture engagement itu bukan aktivitas rohani yang mekanis, tetapi yang hidup. Ya. Nah ini yang akan kita capai. Bagaimana kita berpindah dari scripture access ke scripture engagement. Scripture access itu artinya apa? Saudara mengakses firman Tuhan. Saudara di masa era digital ini ya, akses ke scripture itu atau ke Alkitab itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Cuman masalahnya tidak sebanding dengan kedalaman interaksi kita dengan Alkitab. Alkitab bisa saudara temui di media sosial, semua yang saudara lihat, kalau saudara memang sering mencari bahan-bahan kekristenan ya, maka media sosial saudara akan dipenuhi dengan banyak ayat-ayat Alkitab, khotbah-khotbah, dan lain-lain gitu ya. Tapi kemudahan itu tidak sebanding dengan kedalaman. Apakah saudara betul-betul mendalami? Saudara berinteraksi dan berjumpa dengan Allah di dalam saudara membaca Alkitab. Karena itu saudara, kalau saudara hanya mengonsumsi Alkitab secara pasif, itu beda sekali dengan ketika saudara terlibat secara aktif. Nah ini yang sedang diperjuangkan melalui gerakan SE. Bukan cuman membaca Alkitab, bukan cuman menghafal, bahkan bukan cuman mengerti isi Alkitab. Tapi bagaimana kita terlibat secara aktif. Jadi kalau boleh dibilang, inti dari scripture engagement itu adalah interaksi yang hidup dengan Alkitab, bukan sekedar membaca saja. Tetapi bagaimana itu dilanjutkan betul-betul itu bisa hidup dan mengubah kita dan kita bisa berinteraksi dengan Alkitab. Oke? Nah, saat ini saudara di era digital, Alkitab sangat mudah dijangkau, mengonsumsi Alkitab seringkali hanya dianggap sebagai konten atau hiburan rohani. Saudara, banyak sekali orang sudah kecanduan dengan media sosial ya, dan mereka merasa tidak bersalah karena yang aku akses semua Kristen-Kristen kok gitu ya. Akhirnya apa? Mereduksi Alkitab menjadi hiburan rohani. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu, itu tipuan setan yang sangat halus sekali. Saudara mengakses Alkitab, merasa terinspirasi sesaat, saudara membaca renungan atau mendengar khotbah yang sangat motivasional gitu ya. Wah, terinspirasi. Tetapi setelah itu tidak ada respon, setelah itu tidak diaplikasikan, cuman berhenti di kepala saudara. Nah, saudara,
bahaya mereduksi Alkitab ini sangat nyata sekali khususnya pada era digital. Semakin banyak orang mengakses bahan-bahan rohani, tidak menjadi jaminan saudara berinteraksi dengan Alkitab secara hidup. Ya, jadi saudara ketika saudara di era digital ini saudara membaca, bahkan banyak sekali yang mengoleksi quote-quote ayat Alkitab yang sangat inspiratif gitu ya. Tetapi responsnya apa? Cuma dibagikan. Ketika saudara membagikan, saudara merasa saudara sudah melakukan kewajiban saudara. Saya udah bagikan ke orang lain. Lah, saudara sendiri dapat apa? Saudara sendiri merespon apa dari ayat-ayat itu yang saudara bagikan? Saudara mulai sekarang ya, perhatikan. Ketika saudara membagikan atau membagikan link khotbah ke orang lain, tanya diri sendiri, saya sendiri sudah mendengarkan khotbah itu tidak? Dan apakah dari khotbah itu saya bisa merespons dan memberikan aplikasi. Lalu apa tindakan saya ketika saya sudah membaca itu? Kalau itu membuahkan satu tindakan, baru saudara bagikan orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan berkat dan di situ saudara memberikan contoh bagaimana itu bisa diaplikasikan. Jadi saudara-saudara bukan hanya mengejar view, khususnya kalau saudara senang berbagi ya, bukan hanya mengejar like karena aduh ayat-ayat Alkitab saya di like oleh banyak orang gitu ya. Wah bahkan eh, bahan-bahan saya yang ada di Instagram itu di-share ke orang lain. Wah, follower saya banyak. Semua yang saya bagikan itu semua adalah firman Tuhan. Saudara, itu tidak akan membangun apa-apa kecuali saudara bisa mendorong orang-orang ini bukan hanya sekedar nge-like, sekedar nge-share atau sekedar follow saudara, tetapi bagaimana saudara bisa menuntun mereka juga untuk merespons dan memberikan aplikasi. Banyak orang membaca renungan ya dari banyak sumber gitu ya. Saudara renungan tuh sekarang mungkin kalau dihitung ya, dulu ada salah satu teman saya menghitung macam renungan hari, bukan renungan harian, renungan yang dibaca secara berharian, setiap hari gitu ya. Itu hampir di Indonesia dalam bahasa Indonesia ada 200 renungan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 200 renungan itu berapa banyak yang betul-betul mengubah hati, mengubah pikiran kita? Berapa banyak dari renungan itu diaplikasikan di dalam hidup kita? Itu menjadi pertanyaan kita semua ya. Saudara, kita akan melihat sekarang fondasi Alkitabnya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mendengar suara Dia. Jadi, mendengar suara Tuhan atau berinteraksi dengan firman Tuhan itu sudah berawal sejak penciptaan, Saudara. Bukan sekarang ketika Alkitab ada di mana-mana baru kita heboh dengan scripture engagement atau dengan pembacaan Alkitab, tidak. Sejak awal penciptaan, relasi Allah dengan manusia dibangun oleh firman. Allah berfirman, manusia merespons. Itu jati diri manusia. Itu yang diinginkan Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Ya. Jadi Allah lah yang pertama kali berinisiatif, berbicara, berelasi dengan manusia. Oleh karena itu, di awal kejadian saudara melihat berfirmanlah Allah. Terciptanya alam, terciptanya manusia terjadi karena firman. Manusia diciptakan imago Dei, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kenapa? Karena kita diberi kapasitas untuk bisa berdialog dengan penciptanya. Kalau tidak, kita tuh diciptakan tidak perlu imago Dei, kita diciptakan seperti binatang. Binatang diciptakan hidup, tapi binatang tidak bisa berdialog dengan penciptanya. Yang bisa adalah manusia, dan manusia diberi kapasitas oleh Tuhan. Jadi manusia tidak mungkin akan utuh lagi dan selalu akan merasa kekurangan kalau dia tidak terhubung dengan Allah. Karena jati diri manusia diciptakan itu untuk berbicara dengan Allah. Namun saudara, dosa memutus relasi. Jadi ketika manusia lebih senang mendengar suara setan dibandingkan suara Tuhan, maka dosa lahir. Dosa merusak kapasitas kita untuk mendengar suara Allah. Rusak artinya bukan berarti tidak hilang, tidak. Rusak artinya tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan dengan baik. Namun dosa tidak mampu membungkam suara Allah. Karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa bersembunyi, Allah bertanya, di mana engkau?
Itu artinya apa? Tuhan membuka relasi untuk tetap, sekalipun manusia udah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap berbicara. Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara kepada manusia. Karena itu Allah memiliki rencana untuk memulihkan relasi selama dengan cara yang progresif. Allah menyatakan diri kepada manusia supaya dikenal. Puncaknya Allah berinkarnasi dan menjadikan firman itu menjadi manusia. Yesus Kristus menjadi manusia yang lahir di dunia ini untuk menjadi wakil Allah untuk berbicara kembali kepada manusia. Dan saudara, melalui SE, rekonsiliasi terjadi. Yang ini kita harapkan ya. Bagaimana memulihkan kembali suara Allah untuk bisa didengar. Bukan hanya didengar, tapi juga direspons. Karena banyak sekali kita sudah terlalu banyak mendengar, tetapi kita tidak pernah merespons. Padahal Tuhan mengharapkan kita untuk berdialog dengan Dia. Oke, dasar Alkitab dari SE. Firman itu adalah sarana wahyu Allah. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging. Dia bukan hanya pembawa pesan, dia sendiri adalah pesan itu. Jadi saudara membaca firman, membaca Alkitab kalau tidak berjumpa dengan Kristus, itu artinya pembacaan saudara hanya mekanikal atau hanya informasi saja. Artinya tidak ada isinya, tidak artinya, itu artinya kosong. Kalau saudara membaca firman, ingat, tujuan saudara membaca firman adalah berjumpa dengan Kristus, karena Kristus itulah firman yang menjadi manusia. Ya, kalau saudara melihat pola interaksi Alkitab, Alkitab itu didengar dan diingat. Itu perintah Tuhan dari Ulangan 6, gitu ya. Bagaimana umat Israel diperintahkan Allah untuk mendengar firman berulang-ulang, lalu diingat kapanpun, berdiri, tidur, berjalan, mengingat firman Tuhan. Firman itu juga diceritakan secara lintas generasi. Kalau saudara membaca Mazmur, saya nggak tahu ya, pernah ada nggak yang tahan membaca Mazmur dari ayat yang pertama sampai selesai. Di situ isinya tentang sejarah. Bagaimana dari generasi ke generasi berbicara kepada Tuhan. Firman itu dihidupi di dalam komunitas. Kalau sudah melihat sampai di dalam Perjanjian Baru, Kisah Rasul 2 ayat 42, di dalam komunitas orang-orang percaya di dalam gereja ini, firman Tuhan dihidupi. Bagaimana mereka betul-betul menjalankan firman Tuhan. Jadi Alkitab menunjukkan adanya satu pola yang konsisten. Firman Tuhan hidup ketika ia didengar, dihidupi, dan dibagikan di dalam komunitas umat Allah. Ini yang menjadi inti dari scripture engagement Bapak Ibu. Firman Tuhan hidup, bukan yang mati, bukan huruf-huruf. Tetapi firman hidup, dan ketika dia didengar dan dia dihidupi, maka firman Tuhan itu akan menghasilkan buah yang luar biasa. Jadi ada contoh di dalam Alkitab, saudara nanti buka ya, perjalanan ke Emmaus dari Lukas 24. Di situ ada 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Berjalan dengan sedih karena kecewa. Karena Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib. Ya, walaupun mereka mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka tidak tahu apa artinya salib dan tidak tahu apa arti kebangkitan. Nah, ketika Yesus bergabung dengan mereka, mereka tidak mengenali Yesus. Tetapi Yesus menjelaskan kepada mereka apa artinya salib dan apa artinya kebangkitan. Setelah Tuhan menjelaskan itu, maka terbukalah mata mereka. Dan hanya mereka betul-betul sadar dan bertemu dengan Yesus yang sesungguhnya. Mereka padahal sudah berjalan bersama, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika mata mereka dibukakan, maka mereka melihat Yesus yang sesungguhnya. Dan ketika melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus yang sesungguhnya, arah hidup mereka pun berubah. Setelah Yesus menghilang dari hadapan mereka, maka mereka langsung, pada capek sekali luar biasa, tengah malam mereka sampai di rumah mereka rela kembali ke Yerusalem. Arah hidup mereka untuk kembali ke desa mereka dan hidup secara normal tidak lagi dilakukan. Mereka mengubah hidup mereka kembali ke Yerusalem. Perjumpaan sejati dengan Kristus melahirkan kesaksian. Lalu mereka bertemu dengan semua murid yang lain, menceritakan apa yang terjadi. Mereka menceritakan bukan karena disuruh, mereka dengan sukacita, karena melimpahnya sukacita di dalam kehidupan mereka, dan melihat luar biasa pengalaman mereka berjumpa dengan Kristus itu,
lalu mereka membagikan pada orang lain. Ini saudara contoh scripture engagement yang diberikan oleh Alkitab. Firman dijelaskan, hati menjadi dihidupkan, arah diubahkan, arah hidup mereka, kesaksian mengalir. Saudara, kalau firman Tuhan itu hidup dan hidup di dalam saudara dan saudara berinteraksi dengan firman yang hidup itu, ini akan terjadi. Saudara tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Ya, jadi kesimpulan saudara, Allah berbicara sejak penciptaan, masih berbicara sampai hari ini melalui firman-Nya. Dia mengundang kita untuk masuk di dalam relasi yang hidup dan mengubahkan. Kalau relasi kita membaca firman Tuhan menjadi dull, menjadi membosankan, saudara, berarti saudara tidak bertemu dengan Kristus. Mari kita menata ulang sikap kita terhadap Alkitab. Dari rutinitas menjadi perjumpaan yang meaningful, yang berarti. Dari pengetahuan, cuma tahu tentang Alkitab, menjadi ketaatan dan hidup kita diubahkan. Inilah awal perjalanan untuk belajar mendeteksi firman Tuhan dengan hati yang terbuka, mendekati firman Tuhan dengan hati yang terbuka, rindu untuk diubahkan, dan terus diperbarui. Itu semua isi pelajaran 1, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke pelajaran 2. Mengapa scripture engagement penting? Kenapa penting? Kita akan membahas tentang 4 hal. Penting kenapa? Karena sekarang terjadi krisis yang sangat mendalam. Karena kita belum menemukan tempat kita di dalam kisah besar Allah. Karena kita belum menyadari bagaimana Roh Kudus itu berkolaborasi dengan firman. Dan kita belum menyadari bahwa scripture engagement itu menjadi ujung tombak dari misi Allah. Ya, oke, krisis kedalaman. Saudara, kita hidup di generasi yang memiliki akses Alkitab yang sangat luas, yang paling luas, lebih daripada semua generasi sebelumnya. Tetapi Alkitab tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan. Saudara, pertanyaannya mengapa? Dulu tidak ada yang baca, mungkin lebih banyak hidup yang diubahkan. Sekarang banyak yang baca, kenapa tidak ada perubahan? Masyarakat pun tidak diubahkan. Saudara, akses digital versus atau berlawanan dengan interaksi personal. Saudara, kemudian akses mendorong perilaku skimming, membaca cepat. Jadi ketika saudara membaca Alkitab itu, saudara hanya serut, oh ya tahu isinya, gitu ya. Saudara, Alkitab itu tidak dirancang untuk dikonsumsi dengan cepat seperti itu tanpa dikunyah. Tetapi Alkitab dirancang untuk berjumpa dengan pribadi yang ada di balik firman itu. Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara ada paradoks obesitas, kegemukan informasi, tapi malnutrisi rohani. Firman sering diperlakukan sebagai konten hiburan atau inspirasi sesaat, gitu ya. Tadi kita sudah bicarakan. Mengisi pikiran tanpa pernah mengunyah, merenungkan, melakukan ketaatan. Jadi kalau saudara hanya mengunyah, dan tidak saudara aplikasikan, itu akan menjadi penyakit rohani. Ego saudara akan menjadi semakin besar. Jadi saudara dengan gerakan diharapkan ketika membaca Alkitab itu terjadi proses informasi yang kita terima itu menjadi satu yang hidup, memberikan pertumbuhan. Itu ya saudara, itu yang kita harapkan. Nah saudara, krisis kedalaman di dalam era informasi ini juga menciptakan satu yang dinamakan ilusi kedewasaan. Banyak orang tahu ayat karena banyak orang bisa mendengar khotbah. Bukan hanya khotbah pendetanya saja, tapi pendeta dari seluruh dunia. Bahkan pendeta kaliber internasional. Saudara bisa membaca, mendengar khotbah mereka dengan luar biasa. Tahu banyak ayat, tahu banyak doktrin, tapi tidak sama dengan dewasa rohani. Saudara, karena itu perlu hati-hati. Menjadi ahli dalam teks Alkitab, tetapi hati masih keras, hati masih sombong, hati tidak ada kasih. Sangat hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin merasa kedewasaan, tapi kita tidak sadar. Nah, saudara juga ketika saudara hanya membaca Alkitab atau mendengar khotbah atau melakukan pemahaman Alkitab, tapi saudara tidak berinteraksi secara berkualitas dengan Allah. Jadi interaksi saudara itu hanya sekedar interaksi dangkal. Karena apa?
Karena tujuan dari firman, tujuan saudara berjumpa Allah itu untuk saudara diubahkan dan saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi pelaku firman. Tapi saudara, semua ini sering tidak terjadi. Khususnya pada era informasi. Kedua, kenapa penting? Karena kita seringkali belum menemukan tempat kita di dalam kisah besar Allah. Alkitab adalah kisah besar utuh yang sudah dan masih terus akan berlangsung. Saudara, kisah narasi atau kisah besar Allah itu bukan selesai ketika Alkitab surat Wahyu ditulis, berarti itu kisah Allah sudah selesai. Tidak loh Bapak Ibu. Kisah besar Allah atau metanarasi yang kita sedang bicarakan ini, itu adalah metanarasi dulu sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang kita terima itu full dan itu menjadi penuntun hidup kita. Tapi kisah besar Allah itu tidak berhenti hanya di situ. Kisah besar Allah itu baru akan bisa terjadi kalau firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita itu dijalankan. Maka kita akan menjadi bagian dari kisah besar Allah. Kalau tidak, kita tidak ada di dalam kisah Allah. Kita tidak ada di dalam kehidupan Allah. Ya. Jadi saudara, metanarasi itu sesuatu yang harus kita lihat secara gambar besar. Ya. Ketika kita tidak melihat hubungan keseluruhan di dalam kisah Allah ini, maka seringkali kita akan lepas dan kita tidak lagi terhubung dengan Allah. Yang disebut sebagai metanarasi itu apa? Kisah penciptaan, kejatuhan, penebusan, sampai pemulihan terakhir. Saudara, banyak orang tuh mengerti gambar besar Allah itu hanya 3. Penciptaan, kejatuhan, lalu Tuhan menebus, kita masuk surga, happy-happy. Tidak Bapak Ibu. Sampai pemulihan akhir, artinya sampai Tuhan datang lagi kedua kalinya. Di dalam pemulihan akhir ini, Tuhan sedang memproses umatnya untuk menjadi duta-duta Allah. Sehingga kerajaan Allah ketika nanti Yesus datang menjadi raja di atas segala raja, kedatangan yang kedua kalinya, kita siap untuk bergabung dengan dia. Jadi metanarasi Allah itu tidak selesai di kisah kebangkitan Yesus dan Yesus naik ke surga. Tidak. Sampai kita juga ikut dipulihkan oleh Allah. Kedua, Kristus menjadi kunci. Kisah PL dan PB semuanya merujuk pada Kristus sebagai pusat yang memberikan arti bagi seluruh kisah Alkitab ini. Jadi metanarasi Allah itu benang merahnya adalah Kristus. Ketika kita tidak melihat Kristus di situ, maka kita lepas dari metanarasi Allah. Jadi inilah kisah keselamatan dan berita anugerah yang harus kita temukan bahwa kita menjadi bagian di dalam metanarasi Allah dan kuncinya adalah Kristus. Karena itu ketika kita membaca Alkitab kita harus berjumpa dengan Kristus. Ya. Berikutnya, keselarasan dengan hidup firman. Kita harus belajar untuk bertindak, merasa, dan berpikir sesuai dengan standar Alkitab. Ini proses pemulihan kita ya Bapak Ibu yang masih menjadi kisah besar Allah ini. Kita masih diproses oleh Allah supaya tindakan kita, perasaan kita, cara berpikir kita itu semua mengikuti standar Alkitab. Supaya kita bisa masuk di dalam bagian kisah besar Allah ini. Ya, jadi sampai sekarang Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Karena kita seringkali tidak melihat kolaborasi firman dengan Roh Kudus. Saudara membaca Alkitab, saudara pikir ini adalah kegiatan saya, ini adalah saya sendiri yang membaca firman Tuhan. Saya berusaha mati-matian untuk mendengar firman Tuhan. Saya berusaha mati-matian untuk saya mengerti, memahami firman Tuhan. Saudara lupa bahwa di belakang itu ada Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus memberi pencerahan batin. Roh Kudus tidak memberikan wahyu baru, tetapi memberikan cahaya supaya kita mengerti apa yang kita baca dan apa yang kita baca itu menjadi relevan di dalam kehidupan kita secara rohani. Yang kedua, membangun dialog interaktif. Kalau saudara selama ini merasa bahwa saudara membaca firman Tuhan itu cuma sendiri gitu ya, itu salah besar. Di dalam saudara membaca firman Tuhan itu ada Roh Kudus. Ya, dan saudara, Roh Kudus itu menjadi seperti cermin bagi jiwa kita. Kalau Roh Kudus itu menunjukkan kepada kita hal-hal yang ternyata itu membongkar dosa kita yang tersembunyi, atau ketika Roh Kudus melihat bahwa kita itu perlu dihiburkan gitu ya,
Roh Kudus akan menimpali saudara Bapak Ibu. Dia akan berinteraksi dengan saudara. Dia akan berdialog dengan saudara. Tuhan akan menyapa lebih dalam melalui firman-Nya. Saudara akan menangis melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara akan merespons. Kalau saudara melihat keindahan firman Tuhan itu, doa saudara terucapkan dengan perasaan yang sangat indah. Kalau ternyata Roh Kudus menunjukkan dosa kita, maka kita akan melakukan pertobatan. Itu dialog interaktif antara saudara dengan Roh Kudus. Sehingga muncullah ketaatan yang Tuhan inginkan. Jadi saudara ketika membaca firman Tuhan ingat, ada orang lain, yaitu Roh Kudus yang ada di samping saudara dan menolong saudara berinteraksi dengan Alkitab. Yang ketiga, menghindarkan saudara dari formalitas agama. Tanpa bergantung pada Roh Kudus, pembacaan Alkitab itu hanya rutinitas kering, legalistik, dan hanya bertujuan untuk meredakan rasa bersalah. Banyak orang Kristen membaca Alkitab dengan motivasi ini, Bapak Ibu, sehingga tidak terjadi apa-apa. Mereka hanya menyelesaikan target, tetapi hidup mereka tidak berbuah. Hidup mereka tidak penuh sukacita. Hidup mereka tidak penuh kemenangan ketika mengalami pencobaan. Nah, saudara, yang keempat, scripture engagement menjadi ujung tombak missio Dei. Jadi Alkitab diberikan bukan hanya untuk kita selamat loh Bapak Ibu. Bukan sampai di penebusan saja. Tetapi melalui kita, dunia akan mengenal Sang Juru Selamat. Jadi misi dari Alkitab itu bukan untuk saudara cuma selamat, tapi bagaimana melalui kita, orang lain juga diselamatkan. Jadi saudara, SE menolong kita untuk menuntaskan perjalanan iman, perjalanan firman, sorry. Perjalanan firman belum berhenti kalau itu belum memberikan buah. Saudara, scripture engagement itu sebenarnya berasal dari istilah misi, gitu ya. Saya sangat sebenarnya sangat kalau dibilang miris gitu ya, karena gereja-gereja Indonesia itu jarang sekali yang punya departemen misi, gitu ya. Nah, saudara, saya ingin lebih dalam kita mengenal tentang misi. Di dalam misi global awal, kebanyakan organisasi misi itu mengirim misionaris ke banyak tempat. Tujuan paling utama adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa-bahasa suku, gitu ya. Nah, ketika mereka sudah selesai, mereka menganggap tugas saya sebagai penerjemah Alkitab selesai. Taunya Alkitab yang sudah diterjemahkan itu tidak dipakai karena tidak didistribusikan, hanya mandek di satu tempat saja di mana Alkitab itu diterjemahkan. Nah, saudara, kemudian muncullah gerakan untuk mendistribusikan Alkitab ke seluruh pelosok bumi, terkhusus ke bahasa-bahasa yang mereka butuhkan, gitu ya. Ternyata setelah dicetak dan setelah didistribusikan, proses mandek di situ Bapak Ibu. Karena apa? Mereka tidak mengerti, mereka tidak ada yang menjelaskan. Kemudian mereka juga tidak tahu tujuannya apa membaca firman Tuhan ini. Karena itu saudara, mil terakhir atau perjalanan terakhir dari misi baru akan berhenti ketika Alkitab bukan hanya ada di tangan, tetapi benar-benar dibaca, dimengerti, dan mengubah hidup. Jadi saudara, gerakan misi ini ada 3 level. Satu, penerjemahan Alkitab, kemudian mendistribusikan Alkitab, dan yang ketiga, scripture engagement. Bagaimana Alkitab yang sudah diterjemahkan itu, yang sudah dibagikan ke tangan-tangan orang ini, benar-benar dibaca, dimengerti, dan mengubah hidup mereka. Itu yang menjadi misi akhir dari misi Allah. Orang betul-betul diubahkan karena firman Tuhan. Oke, yang kedua, transformasi komunal dan sosial. Firman Tuhan tidak pernah dimaksudkan hanya untuk keselamatan individu, tetapi transformasi komunitas. Itu sebabnya Tuhan mendirikan gereja. Ya, Tuhan mempersiapkan komunitas yaitu gerejanya untuk menjadi orang-orang terdepan dan bertanggung jawab di dalam membela keadilan, mengasihi yang miskin, dan juga menjaga kebenaran atau menghindarkan dari ajaran sesat. Jadi saudara,
komunitas harus ikut ambil bagian. Saudara tidak mungkin hidup menjadi orang Kristen yang soliter, sendirian, seperti hidup di biara. Tidak. Saudara hidup di komunitas dan di komunitas itulah saudara bertumbuh bersama dengan mereka. Jadi saudara sekarang tanggung jawab gereja global dalam dunia saat ini adalah bagaimana membawa firman Tuhan ke dalam dunia dan menjadi suara yang berotoritas untuk menjawab tantangan zaman. Siapa yang ingin dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi suara Allah untuk menjawab tantangan zaman? Itu menjadi panggilan kita saat ini. Itu yang menjadi misi dunia saat ini, Bapak Ibu. Dan kita menjadi kesaksian bagi dunia bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Dan kita juga responsif terhadap kebutuhan dunia akan firman Tuhan. Dunia itu butuh banget firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu pelita. Firman Tuhan itu terang. Dunia kita yang gelap itu perlu diterangi oleh firman Tuhan. Siapa yang akan pergi ke sana? Gereja global dipanggil oleh Tuhan. Siapapun kita yang menjadi pribadi di dalam gereja itu dipanggil untuk meneruskan misi Allah sampai firman Tuhan betul-betul menjadi terang bagi dunia. Ya, Bapak Ibu. Jadi secara kesimpulan, mengapa SE penting? Scripture engagement penting. Karena tanpa mempelajari firman Tuhan dengan baik, iman kita akan tetap dangkal. Hidup kita tidak akan memiliki kompas yang jelas. Bahkan kita akan kehilangan kompas itu. Dan misi kita akan kehilangan kuasanya. Scripture engagement, undangan untuk kita berhenti sejenak. Dari semua hiruk pikuk informasi dunia. Dari hiruk pikuk kegiatan saudara. Mulai mendengarkan suara yang benar-benar memberi hidup. Karena itu saudara, mari kita berkomitmen bukan hanya membaca Alkitab, tetapi membiarkan diri kita dibentuk oleh firman Tuhan itu setiap hari. Sehingga kita boleh menjadi tangan kaki Tuhan di dunia ini. Saudara mau? Oke, pelajaran 3, sorry. Ekosistem dan dinamika SE. Kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem SE, pilar-pilar dinamika SE yang sehat, lalu penyakit dan hambatan SE pada era digital. Saudara, komponennya ada 4. Ini SE tidak akan terjadi. Tadi kalau saudara mendengar seakan-akan wah SE itu gampang bisa dijalankan. Saudara, ada 4 komponen yang harus ada. 1, hati sebagai tanah yang subur. Ya, saudara, jadi titik berangkat SE itu dari kondisi batin orang yang membacanya. Ya, jadi itu termasuk apa? Keterbukaan hati untuk menerima firman Tuhan, kerendahan hati, kerinduan untuk mentaati firman Tuhan itu menjadi persyaratan yang sangat penting, Bapak Ibu. Harus ada hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kedua, nah kalau saudara sudah masuk ke 1 komponen ini saja, saudara masih mikir ya, berapa banyak orang-orang teman-teman yang ada di gereja saya itu adalah tanah-tanah yang subur. Kalau belum, saudara harus menciptakan tanah yang subur dulu, supaya scripture engagement itu bisa jalan. Kedua, kemudian bahasa. Terjemahan Alkitab adalah bagian krusial dari ekosistem. Tapi sejarah global menunjukkan ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa hati, di dalam satu suku misalnya ya, satu daerah atau satu bahasa, maka terjadi ledakan transformasi rohani. Jadi saudara, ini sudah menjadi kisah kesaksian yang luar biasa di dalam dunia misi. Bagaimana ketika Alkitab itu diterjemahkan dan daerah itu mulai bisa mengerti firman Tuhan, maka terjadi transformasi rohani. Jadi accessibility atau aksesibilitas lingual memastikan bahwa firman Tuhan tidak hanya sampai ke telinga, tetapi bergema sampai ke ruang batin yang paling dalam. Itu ya, saudara. Jadi bahasa penting untuk menjadi jembatan untuk kita sampai ke batin kita. Kalau kita tidak mengerti bahasanya, bahkan kita tidak mengerti bahasanya, maka saudara tidak mungkin hati kita akan bisa mengerti. Ya, oke. Kacamata socio-cultural. SE yang sehat menuntut kita untuk meninggalkan kacamata ego kita. Seringkali ketika kita membaca Alkitab, kita membaca itu dengan bias kita, dengan pengetahuan kita sendiri gitu ya.
Karena itu saudara, kita harus membiarkan Roh Kudus mengoreksi cara pandang kita yang bias dan mengenakan kacamata Kristus. Dengan cara apa? Saudara belajar firman Tuhan dengan benar. Saudara mengenakan kacamata Kristus. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara harus melihat budaya yang ada di dalam kitab. Kita melihat latar belakang yang ada di dalam kitab. Saudara melihat apa yang Tuhan ingin kita dengar dari apa yang kita pelajari. Ya, karena itu saudara, kalau kita membaca firman Tuhan dengan kacamata Kristus, maka kita bisa mengkritik budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa melihat cara yang lebih baik ketika kita melihat hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, gitu ya. Karena itu saudara, bukan kita yang dibentuk oleh budaya masa kini, tetapi bagaimana budaya masa kini dibentuk oleh firman Tuhan. Siapa yang akan membawa ke sana? Kalau bukan kita, orang-orang yang sudah diperbarui oleh Kristus. Yang ketiga, ekologi gereja. Alkitab berkata ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul terjadi dalam konteks komunitas. Dengan SE, saudara, gereja menyediakan atmosfer yang mendukung pertumbuhan benih firman Tuhan. Jadi saudara, tanah yang subur belum cukup. Akses kepada Alkitab yang kita bisa mengerti penting. Kita harus mempelajari budaya firman Tuhan supaya budaya firman Tuhan itu bisa mentransformasi budaya kita, itu penting. Tapi juga penting sekali gereja menyediakan atmosfer untuk mendukung pertumbuhan benih firman Tuhan. Supaya dari gereja boleh mengutus misionaris-misionaris pergi kemanapun yang Tuhan inginkan untuk mengubah dunia. Gitu ya Bapak Ibu, 4 komponen ini harus dipenuhi. Ya, oke, pilar-pilar dinamika SE yang sehat. Yang satu, eksegesis yang bertanggung jawab. Saudara, banyak orang belajar firman Tuhan dengan tidak bertanggung jawab. Karena itu, ada banyak sekali organisasi Kristen, termasuk Yayasan Lembaga Sabda, yang menyediakan akses kepada alat-alat studi Alkitab untuk kita bisa belajar Alkitab dengan benar. Jadi, saudara, ketika kita belajar Alkitab, jangan berangkat dengan kita harus berangkat dari apa yang firman katakan, bukan apa artinya bagi hidup saya. Itu nanti kita harus menggali dulu apa yang firman Tuhan katakan sesuai dengan Alkitab mau. Alkitab itu berbicara apa kepada kita. Baru setelah itu kita mengambil inti maknanya untuk menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu apa artinya itu bagi hidup kita. Jadi saudara mempelajari konteks sejarah, sastra, Alkitab, dan juga teologi sangat penting. Supaya kita tidak memelintir kebenaran firman Tuhan. Jadi pilar dinamika yang sehat adalah saudara belajar firman Tuhan, studi Alkitab dengan bertanggung jawab. Ya, oke, yang kedua peran Roh Kudus. Dinamika SE bukanlah sekedar aktivitas otak kanan atau otak kiri, tetapi aktivitas spiritual, aktivitas rohani. Tanpa bergantung pada Roh Kudus, maka scripture engagement juga bisa merosot menjadi sekedar hobi intelektual. Gitu ya. Oke, jadi saudara, SE tidak dijamin utuh bisa dijalankan kalau tadi komponen-komponennya itu tidak terlaksana ya Bapak Ibu. Terutama saudara sekarang sudah diingatkan lagi kedua kalinya bagaimana Roh Kudus punya peran yang sangat penting. Kemudian akuntabilitas komunal, artinya Alkitab harus dilakukan secara accountable, secara bertanggung jawab. Saudara, hati manusia itu sangat licik. Karena itu dengan adanya komunitas, orang-orang yang ada di sekitar kita yang sama-sama belajar firman Tuhan, komunitas akan menolong kita memastikan bahwa penafsiran kita tidak subjektif dan kita tidak menyimpang dari kebenaran yang sudah Allah tunjukkan kepada kita, gitu ya. Jadi komunitas juga penting. Kemudian integritas holistik. SE akan menyelaraskan iman dan perbuatan. Seperti Yakobus bilang, jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku. Nah, SE bisa menolong kita untuk apa yang kita amini, apa yang kita yakini itu juga kita lakukan. Jangan menjadi dualisme. Saya mengerti ini tapi perbuatan saya berbeda dengan apa yang saya mengerti. Ya, firman Tuhan merembes ke seluruh aspek hidup. Baik itu keuangan, baik itu seksualitas, baik itu relasi, baik itu politik, dan lain-lain. Saudara,
kebenaran firman Tuhan itu akan mewarnai seluruh hidup kita. Bukan hanya di bidang kerohanian, tapi seluruh aspek di mana kita hidup itu akan mewarnai ke sana. Oke, penyakit hambatan. Wah, hambatannya banyak Bapak Ibu. SE bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi. Kita punya Alkitab dan membaca Alkitab itu bukan SE, belum menjadi SE Bapak Ibu. Jadi saudara, di tengah era digital yang sangat hiruk pikuk dengan informasi yang luar biasa ini saudara, ada banyak distraction, ada banyak intelektualisme, ada banyak spiritual burnout, ada banyak penyimpangan. Saudara, distraction itu sangat luar biasa. Perhatian yang terpecah itu akan menghilangkan bahkan mengurangi kemampuan kita untuk merenungkan firman Tuhan secara dalam. Saudara, merenungkan secara dalam itu butuh waktu. Nggak bisa instan, nggak bisa cepet-cepet. Menanti Tuhan itu bisa lama. Karena itu saudara, budaya AI atau budaya digital tidak selalu menolong ya Bapak Ibu. Oke, batin yang dingin terhadap panggilan Tuhan membuat Alkitab menjadi objek bedah. Bukan subjek yang mengubah hidup kita, malah menjadi objek yang kita bedah. Hati-hati ya saudara, hati kita harus hangat dengan kasih Tuhan. Sehingga kita memperlakukan Alkitab itu menjadi penuntun atau menjadi otoritas di dalam hidup kita. Bukan menjadi objek untuk kita bedah-bedah, untuk kita bisa mengerti artinya, tapi hati kita tetap dingin. Nah, itu hanya intelektual kita aja yang diisi gitu ya, tetapi hati kita tidak diisi. Kelelahan rohani juga membuat kita kehilangan selera terhadap firman Tuhan. Saudara, hidup di era digital ini lebih capek dibandingkan hidup-hidup di zaman-zaman sebelumnya ya Bapak Ibu, karena itu banyak orang merasakan spiritual burnout. Apalagi kalau media sosial saudara digrebek dengan semua firman Tuhan yang melimpah-limpah luar biasa ya. Itu justru membuat saudara menjadi kelelahan. Oke, penyimpangan kebenaran Alkitab hanya valid jika saya merasakan sesuatu yang emosional. Jadi di era digital ini ada banyak sekali pengajaran sesat yang berseliweran ya, saudara di mana-mana harus saudara hati-hati. Kebenaran firman Tuhan itu tetap adalah firman Tuhan, sekalipun mungkin saudara nggak merasakan. Bahkan sekalipun saudara tidak percaya, firman Tuhan itu tetap firman Tuhan. Jadi jangan mengandalkan emosi. Oh kalau emosi saya merasakan, ya baru itu firman Tuhan menjadi rema dalam hidup saya. Kalau saya nggak dapat apa-apa, itu berarti bukan rema. Saudara nggak seperti itu. Ya, saudara sedang ditipu oleh dunia yang menganggap bahwa kebenaran firman Tuhan itu bisa diukur dengan emosi. Dua, menggunakan Alkitab sebagai alat untuk melegitimasi keinginan atau agenda pribadi. Saudara, banyak orang menggunakan ayat-ayat Alkitab hanya untuk membela diri. Nah, itu harus hati-hati. Itu penyakit yang sekarang tambah banyak. Karena apa? Karena sekarang saudara mendengar lebih banyak lagi di dunia medsos, ya Bapak Ibu. Banyak orang memakai firman Tuhan tapi dengan cara yang tidak benar. Hati-hati. Oke, kesimpulan. Mengetahui adanya ekosistem dan dinamika ini memanggil kita untuk lebih sadar dalam menata hidup. Kita dipanggil bukan untuk menjadi pembaca pasif, tetapi untuk mengelola ekosistem hati dan komunitas. Bukan hanya pribadi hati kita, tapi komunitas. Supaya komunitas itu juga subur dan saudara bersama-sama boleh bertumbuh dan menghasilkan perubahan yang luar biasa. Kita harus sengaja, saudara, menciptakan tanah yang subur. Kalau saudara mengeluh ya, aduh di gereja saya mana ada yang sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita mau secara intensional menciptakan tanah yang subur, artinya menolong mereka untuk membenahi diri, ya, supaya mereka mencabuti duri-duri, rumput-rumput liar yang ada di dalam hati mereka. Mereka boleh menyirami tanah mereka dengan firman Tuhan dengan benar gitu ya, supaya komunitas saudara menjadi sehat. Jadi saudara pilih komunitas yang sehat ya dan juga matikan gangguan digital. Terlalu banyak Bapak Ibu agar benih firman Tuhan bertumbuh secara maksimal. Nanti mematikan gangguan digital nanti kita akan bicara lagi Bapak Ibu di berikutnya. Bentuk-bentuk scripture engagement. Allah berbicara dengan banyak cara. Spektrum keterlibatan dengan firman
SE pada era digital dan AI, dan etika spiritual. Oke, Eh, saudara, dari dulu sampai sekarang Allah berbicara dengan banyak cara, bukan satu cara, saudara, banyak cara. Oke, kalau saudara melihat dari firman Tuhan, saudara akan melihat ada dua macam. Firman itu didengar dan juga ditulis. Jadi pada awal itu Alkitab hanya didengar, ya. Karena semua jemaat Israel pada saat itu tidak memiliki salinan Alkitab secara pribadi. Semua harus dibacakan secara publik, baru saudara akan mendengar. Ya, jadi saudara ada dimensi oral dan dimensi tertulis. Lalu kemudian ketika Tuhan menginginkan firman-Nya ditulis oleh para nabi, maka mulailah ada dimensi tertulis. Jadi saat kita mendengar ini dua dimensi yang saudara harus lihat bersama ya. Oh, dulu kan itu oral, sekarang tertulis, jadi kita hanya tertulis saja. Tidak. Firman Tuhan ada dua dimensi, dua-duanya harus saudara lakukan. Kenapa? Karena dimensi oral atau dimensi mendengar itu memposisikan kita untuk memberikan perhatian. Ini melatih kerendahan hati. Kalau saudara orangnya gerusa-gerusu dan nggak mau dengar dan nggak mau sabar, nah saudara itu akan sulit ya. Firman Tuhan akan diam di dalam hati saudara akan sulit gitu ya. Diam itu maksudnya tinggal ya, bukan diam tidak berbicara. Kemudian dimensi tertulis, membaca Alkitab memberikan kita kesempatan untuk berhenti, membolak-balik halaman, dan juga melakukan studi yang mendalam. Dua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama. Yang dimensi oral itu menolong kita untuk belajar rendah hati, dimensi tertulis menolong kita untuk melakukan studi yang dalam. Dua-duanya harus dilakukan bersama-sama. Berbagai ekspresi dalam gereja. Ini kalau dibilang stereotip ya Bapak Ibu ya. Tradisi liturgis itu dilakukan oleh Katolik dan Ortodoks itu menjaga sakralitas teks melalui pembacaan leksionari yang teratur. Jadi membaca Alkitab secara teratur dan berurutan, ya, rajin. Sedangkan tradisi reform beda lagi. Dia menekankan kedaulatan teks melalui eksposisi mimbar. Karena itu khotbah-khotbah Gereja Reform itu selalu menekankan eksposisi di dalam khotbahnya. Sedangkan tradisi Pantekosta beda. Seringkali menekankan bagaimana Roh Kudus membuat ayat tertentu menjadi hidup atau rema di dalam situasi kita. Saudara, apakah kita akan memilih salah satu? Tidak. Melalui SE kita belajar untuk tidak membatasi dengan salah satu ekspresi saja. Kita bisa berinteraksi dengan Alkitab secara macam-macam sekali, apalagi di dunia yang sangat kreatif saat ini ya, bisa seni, bisa musik, bisa drama, bisa macam-macam. Saudara, karena Allah adalah pencipta keindahan, maka keindahan adalah salah satu kendaraan bagi kebenaran. Jadi Tuhan boleh pakai apa saja untuk umat Tuhan masuk ke dalam firman-Nya dan mendengarkan dan diubahkan di sana. Ya, Bapak Ibu, spektrum keterlibatan dengan Alkitab. SE bukan tentang seberapa cepat kita menyelesaikan pasal, tetapi seberapa dalam firman itu menenggelamkan kita dan memberi transformasi. Jadi saudara, spektrum yang pertama mendengar, mengerti, merenungkan, merespons, menghidupi. Ini untuk orang-orang zaman sekarang tidak tahan. Segitu banyak semuanya harus Bapak Ibu mendengar dulu, mengerti, merenungkan, merespons dan menghidupi. Jadi keterlibatan dengan firman itu bukan peristiwa titik satu kali dan selesai, tapi spektrum yang terus bergerak sampai masuk ke tangga transformasi. Jadi jantung dari SE adalah merenungkan. Sebenarnya kuncinya di sini Bapak Ibu. Ketika saudara cuma mendengar dan mengerti berhenti, itu cuma aktivitas intelektual yang mekanis. Tapi ketika saudara duduk merenungkan, to meditate, atau dalam bahasa Ibrani itu hagah. Itu artinya mengunyah terus-menerus. Saudara seperti lembu yang punya beberapa perut. Itu makanannya selalu dikeluarkan, dikunyah lagi gitu ya Bapak Ibu. Itu arti hagah dalam bahasa Ibrani. Merenungkan tuh seperti itu, mengunyah firman Tuhan terus-menerus. Butuh waktu Bapak Ibu? Ya.
Tapi manusia modern sekarang tidak punya waktu. Itu yang menjadi masalah besar. Saudara, individu bersama komunitas saling bersinergi. Saudara jangan sendiri. Karena itu ketika mungkin saudara kelelahan, atau saudara bosan, atau saudara mulai kering, nah saudara harus punya komunitas. Jadi pribadi itu memang memberikan kedalaman. Tetapi komunitas itu memberi dahan dan carang yang lebih lebar supaya menghasilkan buah lebih banyak. Jadi saudara, komunitas itu menghadapi perspektif orang lain, bukan cuma perspektif saudara saja. Perspektif orang lain bahkan bisa mengoreksi pemahaman kita kalau pemahaman kita terlalu sempit, atau memperkaya pemahaman kita kalau pemahaman kita terlalu dangkal, sehingga kita punya pemahaman baru. Gitu ya. Jadi spektrumnya saudara sampai ke dalam. Oke. SE pada era digital. Saudara, bagaimana kita melihat alat-alat digital yang sekarang ada untuk belajar Alkitab? Saudara ingat, alat-alat digital itu hanya sarana, hanya alat. Harus dipakai dengan benar sebagai pelayan, bukan sebagai sumber otoritas. Sumber otoritas kita adalah firman Tuhan. Tuhan kita adalah firman Tuhan. AI tidak boleh, kalau saudara memakai AI, tidak boleh mengunyahkan firman untuk kita. AI tidak memiliki kesadaran, tidak punya roh, tidak punya bijaksana, tidak punya relasi dengan Tuhan. Yang punya itu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan transformasi di dalam hidup kita. Jadi alat-alat itu bisa membantu, tapi harus dengan benar, bukan untuk men-shortcutnya, membuat jalan pintas untuk saudara. Justru di bagian merenungkan ini, saudara nggak bisa serahkan kepada orang lain, termasuk pada AI. Saudara sendiri yang harus mengunyah. Bahaya, tidak boleh menggantikan pergumulan batin. Saudara, penantian, saudara menunggu Allah berbicara, duh lama sekali ya, duh Tuhan kok nggak berbicara kepada saya. Saudara terus bergumul. Itu justru saat yang paling luar biasa untuk membentuk karakter dan kedewasaan iman kita. Gitu ya, Bapak Ibu, hati-hati dengan alat digital. Kalau itu membuat penantian saudara tidak tahan, itu yang jadi masalah. Kadang perlu puasa digital karena tanpa disiplin, saudara nggak bisa fokus di dalam bergumul. Ya, saudara, itu dunia yang sangat cepat ini membuat saudara tuh sulit untuk duduk diam dan bergumul. Itu ya, saudara. Etika dan spiritual digital membedakan suara Tuhan dengan suara lain. Jadi etika Kristen itu menuntut discernment, kemampuan untuk membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan, gitu ya. Suara Tuhan selalu selaras dengan karakter Kristus, adil, kasih, rendah hati, gitu ya. Jadi saudara, kalau saudara melakukan SE, saudara belajar karakter Kristus, dan saudara bisa mendengarkan suara Tuhan karena saudara memiliki karakter Kristus. Firman adalah pusat otoritas. Di dalam ruang digital, kebenaran seringkali yang didengar, kebenaran yang didengar, seringkali yang viral, padahal belum tentu Bapak Ibu. Jadi SE atau scripture engagement, karena saudara diajar untuk punya discernment, mengembalikan kebenaran objektif kita supaya kita tidak hanyut dengan hal-hal yang viral yang menggilas kebenaran yang Allah berikan pada kita. Hidup bijak di ruang digital. Algoritma media sosial dirancang untuk menciptakan kecanduan. Hal-hal yang kita sukai yang terus akan kita lihat. Ya. Jadi kita dipanggil saudara untuk menjadi bijak, untuk menjadi kurator yang bijak, untuk menjadi bukan konsumen yang pasif tapi aktif. Karena itu Bapak Ibu tercipta yang namanya digital sabat, artinya puasa digital. Kemudian saudara harus memfilter emosi, jangan apa namanya, emosi sesaat yang keluar lalu setelah itu hilang. Karena itu saudara perlu memiliki keheningan di tengah kebisingan dunia digital untuk mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya, meskipun dunia berubah, teknologi berkembang, cara Allah menyapa manusia masih sama, personal dan relasional. Tuhan selalu hadir secara pribadi dan Tuhan selalu ingin berdialog dan membuat relasi dengan kita. Jangan cepat-cepat lari, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menggunakan setiap sarana modern sebagai alat, tapi tetap menjaga hati. Kita
menjaga hati kita sebagai tempat perjumpaan yang suci dengan firman Tuhan. Jaga hati, di hati kita lah kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi pagari hati saudara untuk tidak terkontaminasi dengan hal lain. Jangan biarkan layar digital menjauhkan kita dari wajah Kristus. Biarlah justru digital, teknologi menjadi jendela untuk kita melihat kemuliaannya lebih luas lagi. Nah, itu baru benar Bapak Ibu. Bukan saudara dilarang untuk memakai teknologi. Kalau teknologi itu menghindarkan saudara dari wajah Kristus, harus dibuang. Tetapi kalau teknologi itu justru menjadi jendela untuk kita bisa melihat kemuliaan lebih luas lagi, kemuliaan Tuhan lebih luas lagi, maka itu yang saudara harus perjuangkan. Saudara, ya Lembaga Sabda memiliki moto IT for God dan AI for God. Ini menolong kita selalu ingat semua teknologi harus kembali dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir adalah telos, buah arah hidup scripture engagement. Saudara, ada 4 tanda-tanda firman yang bekerja, SE dalam matrik pemulitan dan multiplikasi, habitus, ini istilah yang baru, dan praksis. Kita akan belajar bersama-sama ya. Tanda-tanda firman yang bekerja. Kalau firman itu bekerja, maka saudara akan terjadi metamorfosis rohani. Saudara melihat metamorfosis dari ulat menjadi butterfly, menjadi kupu-kupu. Nah, seperti itulah yang Tuhan inginkan, ya. Terjadi transformasi karakter, mengkikis manusia lama dan menjadi karakter Kristus. Seberapa tenang kita menghadapi badai. Kalau saudara mau melihat gejalanya ya, gejala orang yang mengalami metamorfosis rohani, punya ketenangan menghadapi badai. Kita tulus mengasihi musuh kita. Kita rendah hati ketika kita punya kuasa. Jadi secara ontologis, secara dasar, hakikat manusia kita diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, respons ketaatan. Ini eksistensial kehidupan kita. Ketaatan menjadi selaras dengan suara Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai langkah kita dan suara Tuhan itu beda. Kalau itu beda, artinya kita sudah menyimpang ya. Jika SE tidak bermuara pada ketaatan, SE itu hanya aktivitas intelektual. Jadi bahkan SE pun bisa menjadi aktivitas intelektual. Kalau saudara tidak mendengar suara Tuhan dengan baik dan saudara menyelaraskan firman Tuhan itu dengan langkah hidup saudara. Yang ketiga adalah ekologis. Setelah saudara diubahkan oleh Tuhan, maka buahnya itu merupakan pemulihan hubungan. Menjadi orang yang lebih pemaaf, menjadi orang yang lebih adil, menjadi orang yang lebih peduli kepada sesama. Juga terjadi transformasi menyeluruh, bukan hanya pribadi dan sosial, tapi alam. Saudara menjadi peduli dengan sampah, saudara menjadi peduli dengan hal-hal yang diciptakan manusia yang merusak lingkungan, gitu ya, saudara. Jadi, saudara, perubahan metamorfosis rohani itu menyeluruh, bukan hanya di bagian satu sisi saja. Jadi, saudara, hidup saudara juga jadi jelas, rumah saudara juga jadi bersih, gitu ya. Itu menjadi efek dari kehidupan saudara yang ditumbuhkan oleh Tuhan. SE dalam matrik pemuritan dan multiplikasi. Saudara-saudara, SE memiliki sifat ekspansif karena firman itu hidup. Jadi kalau saudara disentuh oleh firman yang hidup, maka firman itu akan mencari jalan untuk menyentuh orang lain. Nah, saya pikir itu hal yang sangat indah ya. Jadi saudara berubah jadi orang yang konsumen menjadi orang yang produsen, menjadi produser. Saudara, konsumen rohani itu banyak loh. Orang-orang yang hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Alkitab demi kenyamanan pribadi. Untuk aku dapat berkat, untuk aku disembuhkan, untuk semua yang nyaman-nyaman untuk pribadi. Itu konsumen, saudara. Saudara, Tuhan tidak menginginkan saudara menjadi orang Kristen yang konsumen. Tetapi firman itu memberi skenario untuk kita menjadi aktor yang menjalankan peran di dalam drama keselamatan, yaitu sebagai produser yang menghasilkan murid. Jadi saudara, kita itu ada di dalam drama keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Dan kita itu bukan figuran, tapi kita aktor yang beneran untuk menghasilkan
peran yang Tuhan inginkan, yaitu menghasilkan murid. Ya, kedua, multiplikasi rohani. Firman Tuhan itu benih yang memproduksi kehidupan baru. Murid yang berinteraksi dengan firman Tuhan menghasilkan murid yang lain. Murid yang lain yang sama-sama mencintai firman Tuhan. Jadi transformasi informasi itu bukan yang penting, saudara. Yang penting adalah mentransfer gairah rohani, saudara. Apakah ketika saudara menyentuh orang lain itu juga akhirnya punya gairah rohani, punya spiritual passion. Ya. Ketiga, kesaksian hidup. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi dunia membaca hidup kita. Apakah hidup kita mencerminkan apa yang Tuhan inginkan? SE membekali kita dengan menjadi saksi yang kredibel karena otoritas yang kita pakai itu didukung oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kualitas hidup kita pun menjadi kualitas yang diinginkan oleh Tuhan dan dunia bisa melihat kita. Ya, Bapak Ibu, habitus, integrasi firman dengan keseharian. Bagaimana SE bisa menjadi gaya hidup yang menetap, yang membentuk habitus, kebiasaan batin, yang membuat kita melakukan kehendak Tuhan secara spontan dan otentik. Ini pertanyaan bagi kita semua, gimana sih caranya? Ada tiga, saudara. Satu, internalisasi. Internalisasi gaya hidup, itu proses bagaimana firman Tuhan berpindah dari halaman buku atau halaman layar HP kita ke dalam memori otot rohani kita. Bagaimana mentransfer itu menjadi milik hidup kita. Jadi saudara, dalam segala keadaan, nanti hasilnya yang terlihat ya, dalam segala keadaan, pikiran kita akan secara otomatis merujuk kepada prinsip firman Tuhan. Walaupun kita nggak perlu ngomong ayatnya, tetapi kita ingat prinsip firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi Tuhan yang menuntun hidup kita. Jadi proses internalisasi bagaimana firman Tuhan dari layar itu pindah ke hati kita. Ya, pencairan batas. Ada istilah yang namanya schizophrenia rohani. Orang-orang yang punya penyakit schizophrenia rohani itu kalau di gereja atau hari Minggu, waduh suci banget. Tapi kalau sudah hari biasa, nggak jelas statusnya dia apa, gitu ya. Jadi saudara, SE ini menghancurkan batas antara sakral dan sekuler. Seluruh hidup saudara menjadi hidup yang sakral. Ya, Allah adalah Tuhan atas segala bidang hidup, membawa kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Apapun hidup saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun tugas saudara, ya, Tuhan akan menyentuh saudara dan semuanya itu akan menjadi bidang yang sakral karena disitulah saudara akan memuliakan Tuhan. Satu lagi istilah yang baru saudara, epistola viva. Epistol itu surat yang terbuka. Interaksi yang mendalam dengan firman Tuhan akan membuat hidup kita itu menjadi naskah atau buku yang bisa dibaca, buku yang terbuka yang dibaca oleh siapa saja. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan akan melihat kita sebagai huruf-huruf yang menceritakan tentang Tuhan. Luar biasa ya. Ini yang istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus ya. Surat yang terbuka. Hidup kita adalah surat yang terbuka. Praksis, komitmen strategis dan penyerahan. Saudara, praksis itu artinya adalah tindakan yang dipikirkan secara teologis dan dijalankan secara strategis. Itu namanya praksis. Gimana caranya? Saudara, kita harus punya plan, punya rencana. Ya, saudara, ubahlah atau tingkatkan. Bukan ubah, tingkatkan dari rencana membaca Alkitab setahun yang mementingkan kuantitas pasal menuju ke rencana interaksi hidup yang menekankan kualitas perjumpaan. Jadi saudara, rencana SE gitu ya, kalau boleh saya ganti menjadi rencana SE, rencana hidup yang berinteraksi dengan firman Tuhan. Ada tiga hal saudara dari rencana ini. Satu, waktu. Dua, metode. Tiga, jurnal. Waktu, saudara harus mengidentifikasi waktu prima saudara kapan. Jangan berikan waktu-waktu sisa, saudara udah capek setengah mati baru baca firman Tuhan. Otak saudara udah nggak muat gitu ya. Cari waktu prima hidup saudara 10 menit, 15 menit untuk baca firman Tuhan. Lebih baik 15 menit daripada 2 jam. Kalau 2 jam saudara sambi atau saudara pakai untuk hal-hal yang lain juga.
Kemudian ritual diskoneksi, artinya hening digital. Matikan semua notifikasi saudara, bahkan tinggalkan HP saudara di ruangan yang lain gitu ya, untuk saudara bisa merenung bersama dengan Tuhan. Konsistensi itu tadi ya, lebih baik 15 menit konsisten selalu bersama dengan Tuhan daripada saudara 2 jam tapi saudara pakai untuk berpikir yang lain-lain. Ya. Metode yang dipakai bisa macam-macam ya saudara. Saudara harus pakai semuanya, tidak ada pilihan satu lebih baik daripada yang lain. Semuanya boleh. Lexio Divina. Saudara membaca firman Tuhan dan merenungkan. Ini ya, mengunyah firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, meditasi betul-betul firman Tuhan. Itu Lexio Divina. Seperti yang dilakukan di biara-biara itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau saudara ingin melakukan studi yang mendalam, saudara pakai studi induktif. Observasi, interpretasi, lalu aplikasi. Atau saudara lakukan dengan multimodal. Ya, saudara bisa pakai audio, bisa pakai video, saudara bisa pakai AI, saudara pakai macam-macam alat yang saudara pikir bisa menolong saudara untuk belajar Alkitab dengan baik. Ya, oke. Jurnal yang ketiga. Kalau saudara tidak catat, maka akan dilupakan. Saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan atau meditasi firman Tuhan, catat pertanyaan transformasi yang aplikatif. Artinya apa? Pertanyaan yang bukan apa yang saya pelajari hari ini, itu hanya pertanyaan kognitif, saudara. Kalau transformasi yang aplikatif itu dari apa yang saya pelajari hari ini. Bagian mana yang Tuhan ingin aku lakukan hari ini? Itu pertanyaan transformasi, saudara. Jurnal ketaatan. Saudara, kalau saudara punya jurnal, saudara itu bisa membuka lagi, melacak jejak saudara. Kapan saudara dulu mungkin miss, tidak setia, kapan saudara lalai, atau sebaliknya kapan saudara taat menjalankan firman Tuhan. Saudara punya catatan sehingga saudara tidak lupa. Atau bukan hanya mencatat saudara pribadi, tapi mencatat kesetiaan Tuhan. Aduh, Tuhan dulu udah nolong saya ini, Tuhan sudah nolong saya ini. Itu mengingatkan saudara untuk kembali punya connect lagi bersama dengan Tuhan. Ya. 3. WMJ, ya. Oke. Komitmen strategis dan penyerahan. 2. Menjaga api dalam komunitas. Berjanji untuk bergabung membentuk kelompok kecil. Saudara sangat penting sekali ya. Tadi saya katakan. Kalau saudara kering, saudara bosan. Tidak ada yang bisa menolong kalau saudara sendiri. Ya. Cari komunitas yang baik, yang saudara bisa bertanya, apa yang Tuhan ajarkan kepadamu minggu ini? Sehingga saudara bisa share apa yang Tuhan lakukan, dan itu memperkaya hidup kita. Bukan kelompok kecil yang untuk kepo dan curhat yang lain-lain ya Bapak Ibu, tapi kepo firman Tuhan. Tuhan ngajarin apa untuk kamu hari ini atau minggu ini gitu ya. 2. Komitmen kolektif, menjaga untuk kita tidak menyerah ketika kita sedang mengalami kekeringan rohani, ketika kita sedang mengalami kesulitan. Saudara, tubuh Kristus, komunitas saudara itu akan menjadi penopang, sehingga saudara terus bisa menghidupi firman Tuhan. 3. Doksologi, terakhir, menjadikan ketaatan sebagai ibadah. SE dimulai dan diakhiri dengan doksologi, yaitu pujian kepada Allah. Tanpa anugerahnya, kita tidak mampu memahami dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara bisa lakukan itu karena Tuhan, karena pertolongan Dia. Akhiri setiap sesi dengan doa, menyerahkan kehendak kita. Saudara, banyak doanya gini loh, kalau habis PA ya, Tuhan berkati rencanaku. Saudara ubah deh. Pertanyaan jangan kayak gitu, Tuhan ubahlah aku agar sesuai dengan rencanamu. Itu lebih benar Bapak Ibu. Jadi bukan Tuhan yang menyetujui rencana saudara, tapi saudara bersama dengan Tuhan. Jadi kesimpulan teleos bukanlah satu titik, melainkan koma. Kenapa? Karena kita sekarang akan membuka babak baru, petualangan bersama dengan Allah. Terus lanjut Bapak Ibu sampai nanti Tuhan panggil kita. Jangan biarkan Alkitab kita tertutup, biarkan itu menjadi kompas, menjadi pedang, menjadi madu, menjadi cermin bagi hidup kita setiap hari. Saudara, saya mengajak saudara untuk berjalan bersama di dalam terangnya. Mari menjadi saksi Kristus yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kemuliaan Bapa kita di surga. Itu saudara, saya tutup dengan kutipan dari D.L. Moody. Alkitab tidak diberikan untuk menambah pengetahuan kita,
tapi untuk mengubah hidup kita. Amin Bapak Ibu.